Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Abdul Aziz, yang kedua Hanila Raisyah, saya sendiri, dan yang ketiga Dewi Khairunisa. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau Aswaja NU. Secara organisatoris, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dan generasi Muslim pada zamannya. Bersama kolega-koleganya, Kiai Haji Hashim berhasil mempelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU yang secara legal berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin dalam anggaran dasar NU tersebut tidak lepas dari pemikiran pendirinya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Baginya, menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstremi rasionalis, yaitu Mu'tazilah, dengan kaum ekstrim literalis atau Atsaniyah atau Salafi ataupun Wahabi. Oleh karena itu, sumber pemikiran bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Untuk yang selanjutnya yaitu Fikrah Nahdiyah. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka untuk menjaga nilai-nilai historis dan meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangannya atau khittah, maka NU secara resmi membuat Fikrah Nahdiyah atau metode berpikir ke-NU-an. Metode dasar tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas 7/2006 di Surabaya tentang Bahsu Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdiyah. Keputusan musyawarah tersebut menghasilkan yang pertama yaitu Muqaddimah. Pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh dua faktor dominan. Yang pertama, adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Yang kedua yaitu sebagai respon ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhilafaan Turki. Yang selanjutnya yaitu definisi. Fikrah Nahdiyah itu adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama atau Khittah Nahdiyah untuk menemukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah atau perbaikan umat. Kemudian yang selanjutnya yaitu manhaj Fikrah Nahdiyah atau metode berpikir ke-NU-an. Yang pertama, dalam bidang akidah, NU mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan yang kedua, dalam bidang fikih, NU bermadhab secara qauli dan manhaji pada al-madhhab al-arba'ah. Yang ketiga yaitu dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Yang selanjutnya yaitu khosais atau ciri-ciri Fikrah Nahdiyah. Yang pertama, Fikrah Tawassutiyah atau pola pikir moderat. Yang kedua, Fikrah Tasamuhiyah atau pola pikir toleran. Yang ketiga yaitu Fikrah Islahiyah atau pola pikir normatif. Yang keempat yaitu Fikrah Tatawuriyah atau pola pikir dinamis. Yang terakhir yaitu Fikrah Manhajiyah atau pola pikir metodologis. Dan alasan NU menganut mazhab teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yaitu menurut mayoritas ulama, mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi adalah golongan yang memerankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zabidi mengatakan, apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian dalil mazhab Al-Asy'ari. Untuk dalil yang pertama yaitu mengikuti mainstream Al-Jamaah. Maksud Al-Jamaah dalam pandangan para ulama yaitu disebut aliran Al-Jamaah. Yang kedua mengikuti ijma ulama. Yang ketiga memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Yang terakhir yaitu golongan mayoritas Al-Sawat Al-Azam. Untuk dalil yang kedua yaitu mengikuti ajaran Nabi SAW dan sahabat.
Itu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Untuk dalil yang selanjutnya, yaitu dalil ketiga, dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya.